Ya, Shalom, selamat pagi, tubuh Kristus semuanya. Terima kasih untuk tim screen yang sudah dari pagi. Tadi juga terima kasih buat tim BR 616 yang sudah melayani di Mesbah Quran Radio pagi ini. Kita berdoa sebentar ya. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kau sudah memimpin kami dari awal sampai setengah ini Tuhan. Dari MCD ini Tuhan, kami menyerahkan selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Mari Roh Kudus Engkau mengurapi hamba-Mu, hamba akan menyampaikan pengalaman pribadi bersama dengan Engkau. Terima kasih kami serahkan dari awal sampai selesai. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, shalom, selamat pagi, tubuh Kristus. Saya mau berbagi pengalaman pribadi dengan Roh Kudus penolongku. Ini saya mengakuinya karena saya mengalaminya. Kalau kita lihat di kejadian, Roh Allah melayang-layang. Dan dikatakan juga, baiklah kita menciptakan manusia segambar dan serupa. Dan itulah Roh Kudus, Yesus, dan Bapa. Ya, saat ini kita akan lihat silahkan tim screen. Ya, Allah adalah Roh. Nah, sebelum Yesus naik ke surga, di kitab Yohanes itu sudah dikatakan, nanti akan sampai ke situ ya. Nah, dikatakan bahwa murid-muridnya disuruh menunggu di Yerusalem, jangan kemana-mana, sampai digenapi janji Bapa. Janji Bapa. Kita akan baca, silakan lanjutkan lagi untuk ayatnya berikutnya. Nah, Roh Kudus itu saya pakai perikopnya ya, judulnya itu ya, Roh Kudus dijanjikan Yesus terangkat ke surga. Di Kisah Rasul 1 ayat 4 dan 8. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Apa itu janji Bapa ya? Demikian katanya, telah kamu dengar daripada ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa. Jadi murid-muridnya akan menerima kuasa. Kuasa itu dari mana? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi pertama-tama dulu saya nggak ngeh ya tentang Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Kalau saya doa, seringkali saya memanggil Bapa. Kadang untuk Yesus pun juga Bapa, kepada Roh Kudus pun juga Bapa. Dan ada pengalaman pribadi, Bapak sendiri menyatakan akulah Bapamu. Waktu saya pengalaman pribadi, waktu komplain ya, rasanya sedih gitu loh waktu tahu papi saya nggak ada tuh. Kenapa ada pengalaman khusus dengan Bapa Surgawi ya. Dan di situ saya bisa merasakan kuasa, memang benar ya. Roh Kudus itu kuasa yang menyertai kita. Kita lanjut lagi ya. Silahkan next, tim screen. Judulnya Pentakosta. Ini dikatakan di Kisah Rasul 2 ayat 4 sampai 5, 7 dan 11. Waktu itu Yesus menyuruh murid-muridnya tinggal di Yerusalem. Dan setelah Yesus naik ke surga, kalau kita baca di Kisah Rasul juga ya, selanjutnya di ayat yang tadi itu, Kisah Rasul 1 ayat selanjutnya itu dikatakan murid-muridnya itu bersekutu, bersehati. Ya, mereka ada di loteng Yerusalem. Dan di situ mereka memilih pengganti Yudas. Dan mereka setiap harinya itu ada di loteng Yerusalem dan mereka berdoa. Dan terjadilah di Kisah Rasul 2 ya, ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Jadi saat penuh Roh Kudus keluar kata-kata bahasa lain ya yang kita sendiri nggak tahu. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, waktu dulu saya pernah sebelum lanjut sembari pengalaman saya, setiap altar call mungkin teman-teman yang dulu sudah lama ikut Mas Bako Radio mungkin sudah tahu ya dengan cerita saya. Setiap ada altar call ada hamba Tuhan besar yang datang ke Indonesia itu atau ada KKR di mana gitu ya. Saya selalu tuh setiap ada altar call entah itu apa, mau kesembuhan mau apa, pokoknya saya lari ke depan.
saya mau minta ditumpangin tangan dan penuh Roh Kudus. Memang dikatakan Roh Kudus itu kuasa yang luar biasa, ya. Dan saya penuh Roh Kudus tuh setiap kali altar call tidak pernah penuh. Dan sampai satu kali saya merasakan saya haus dan rindu, saya butuh Roh Kudus, saya butuh penolong itu. Sampai satu kali itu tepatnya di Desember 1984 ya. Dan itu saat ibadah setelah perjamuan kudus. Dan itu pengalaman pribadi dan saya tidak pernah ditumpang tangan atau berbahasa roh sendiri, yang katanya teman saya yang di sebelah saya, waktu itu saya gerejanya di daerah Ketapang ya. Nah, itu tuh kenceng, saat berbahasa roh tuh kenceng gitu ya, sampai 1111 itu mengalir ya. 1111 itu apa? Air mata kanan dan kiri sama yang di hidung itu ya. Itu mengalir dan saya mengalami sangat-sangat luar biasa sekali. Dan saya sangat bersuka cita yang nggak pernah saya alami seperti hal seperti itu ya. Itu saya alami. Ayat yang kelima, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Maksudnya di situ tuh banyak orang ya, yang orang lain bukan orang asli. Yang ada di Yerusalem itu bukan orang asli saja, tapi banyak. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Ya, kan memang murid-murid Yesus itu kan dari Galilea ya, dan mereka adalah nelayan, orang biasa. Ayat yang ke-11 ini yang saya suka ya. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Maksudnya setiap murid ini mereka itu berkata-kata dalam bahasa orang-orang yang di bawah kolong langit itu ya, di bawah loteng Yerusalem yang ada semua pada kumpul itu. Dan itu kedengaran sampai ke bawah. Ya, mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang apa? Ini yang keren. Perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ya, mungkin dulu mereka hanya bisa pengajaran dari Yesus saja atau dari kitab Taurat ya. Itu yang mereka dapatkan. Dan itulah yang membuat murid-murid ini berani. Kalau kita lanjutkan di situ, kisah Rasul itu, Petrus yang dulunya menyangkal Yesus dan itu sampai dia pertama kali khotbah dan banyak yang bertobat ya. Orang-orang bilang ini dulu kan enggak, ini yang menyangkal, ini yang begini-begini. Tapi apa yang dilakukan luar biasa. Karena itu apa? Pekerjaan Roh Kudus ya. Ya, terima kasih sudah dibuka duluan. Yesus menjanjikan penghibur. Nah, Yohanes 14 ayat 15 mulai. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini Yesus mengatakan kalau kita mengasihi Dia, pastinya akan menuruti segala perintahnya. Itu apa? Ada lagu sekolah minggu hanya 2 huruf, ya, T, A, ya, AT, dibolak-balik ya, taat. Hanya itu tok yang Tuhan mau, nggak banyak, ya. Ayat 15, aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Waktu itu saya bingung dengan menyertai waktu Yesus sebelum naik ke surga, menyampaikan amanat agung, Yesus mengatakan, aku menyertai engkau selama-lamanya. Waktu itu saya nggak mudeng ya. Tapi dengan berjalannya waktu ya, Roh Kudus itulah yang mengajarkan tahap demi tahap sesuai kemampuan saya. Ya, itulah guru. Roh Kudus adalah guru ya. Dan waktu itu saya merasa Yesus menyertai. Sedangkan Yesus kan ada di Yerusalem, ada di Israel sana. Sedangkan saya ada di Indonesia. Ya, itu masih nggak mudeng waktu itu ya. Tapi ya hanya baca-baca saja memang dari dulu waktu saya berangkat ke Jakarta 1984 itu dikasih tahu. Kamu ngerti nggak ngerti baca Alkitab urut dari kejadian wahyu, saya taat ikutin itu. Ya, meskipun terkadang ngehnya tuh baru dongnya tuh baru sekarang, baru belakangan ini gitu ya. Tapi memang Roh Kudus luar biasa ya. Ayat 16,
yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tadi waktu PPT-nya dikeluarkan ya, layar tadi lihat bahwa Allah itu adalah roh. Ya, kita nggak bisa melihat tapi kita bisa merasakan kehadirannya. Ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dalam nama Yesus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kau katakan kepadamu. Dan ini saya tahu persis memang Tuhan dengan firman yang kita baca, Roh Kudus akan mengingatkan akan firman itu kepada setiap kita. Mungkin setiap kita sebelum penuh Roh Kudus, tapi saat kita percaya Yesus itulah ya, itu sebenarnya Roh Kudus sudah mengajarkan, sudah memberi tahukan ke kita, berbicara kepada kita dengan lembut. Saat dulu kita sekolah mau nyontek, jangan, itu dosa. Mungkin teman-teman sudah pernah ya merasakan ini ya, pernah mendengar suara yang lembut itu. Jangan bohong, itu dosa. Nah, itulah suara Roh Kudus ya. Kita lanjut lagi tentang pekerjaan penghibur. Dan ini benar-benar luar biasa ya. Saya baru sadarnya di sini. Di Yohanes 16 ayat 7 sampai 15 saya akan baca. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ini maksudnya Yesus. Yesus kan 100% manusia ya. Jadi dia berada dimanapun dia akan melangkah. Seperti itu ya. Nah, dia mengatakan, aku lebih baik pergi. Kalau nggak pergi, ini lanjutnya, sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu, yaitu Roh Kudus, itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku mengutus dia kepadamu. Ya. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dosa, karena mereka nggak percaya, masih banyak. Itu tugas kita untuk berdoa ya, untuk supaya banyak orang yang diselamatkan seperti tadi Ibu Lis ya. Saya sangat setuju dan sepakat dengan doanya Ibu Lis ya. Banyak mereka yang belum kenal Yesus ya. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Nah, Yesus itu adalah kebenaran. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ya, melalui Yesus mati di atas kayu salib, dia dikubur 3 hari, ya, terus dibangkit dan dia naik ke surga. Nah, dia sudah menghukum. Ya, ini pengertian saya ya, nanti mohon petunjuk ya yang saya dapatkan. Ayat 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Kenapa? Mungkin berat ya. Waktu Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya, mungkin ya sampai Petrus aja menyangkal ya. Nah, belum ngeh gitu. Nah, ini ayat 13. Tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, waktu Yesus selama Yesus hidup ya, dia mengatakan, aku melihat Bapakku bekerja. Nah, akulah yang melakukan pekerjaan itu, melanjutkan. Ya, makanya kita ada misi Bapa ya. Sangat bersyukur ya. Nah, waktu Roh Kudus hadir, Roh Kudus inilah yang memberitakan tentang Yesus. Nah, saatnya ini yang saya terima ya. Roh Kudus itu yang menuntun kita untuk melanjutkan yang misi Bapa. Saya sangat senang dengan dimulai dari saya. Jadi harus sesadar-sadarnya ya. Harus sadar bahwa Roh Kudus itu hadir. Nanti ada beberapa hal yang akan saya sampaikan ya, saksikan dengan pengalaman saya sendiri. Lanjut hidup oleh Roh. Roma 8 ayat 5 sampai 6.
Dan nanti berikutnya itu ya. Sebab mereka hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah, di sini pengalaman saya, dan saya dulu-dulunya juga merasa biasa-biasa saja ya. Tapi dengan berjalannya waktu, pikirkanlah perkara yang di atas, ya hiduplah oleh roh, ya. Di situ saya baru sadar gitu loh. Kalau dulu saya banyak dosa, kalau dulu sering kali tidak taat, ya meleset, ya jadi hamatia. Dan melalui kalau kita belajar ya minta dituntun oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus itu akan mengingatkan. Dulu sebelum saya bertobat benar-benar ya, memang bertobat itu tiap hari ya, saya lakukan tiap hari. Saya masturbasi, ya. Di situ itu dosa itu bukan karena ini, karena dosa disengaja, ya. Jadi saya benar-benar bertobat dan tidak mau melakukan. Mungkin tubuh Kristus ada juga yang melakukan onani, masturbasi, bohong, pikiran yang jorok ya, porno ya. Yuk kita bertobat. Roh Kudus itu kudus banget ya. Dia tidak mau dan dia sangat-sangat lembut dan dia tidak pernah memaksa. Tapi harus diri kita sendiri yang memaksa. Kalau saya membahasakan diri saya mendisiplin diri saya sendiri ya. Dan di situ memang saya merasakan ya, bukan kuat dan gagah saya. Saya punya satu kata-kata, satu kalimat, kalau saya mau, Roh Kudus pasti akan memampukan. Jadi bukan kekuatan kita, tetapi kekuatan Roh Kudus. Ya, mari tubuh Kristus kita memberi diri kita dikuduskan dan kita menguduskan diri kita, memaksakan diri kita. Dan saya percaya, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Ini yang membuat saya bangga ya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Saya mau bersaksi sedikit tentang saya, kenapa saya sering kali kalau doa, saya sangat ingat dan itu memang saya alami ya waktu Ibu Mary siapa yang dokter gigi itu ya. Beliau menyampaikan waktu itu, kita doa terkadang nggak terucapkan. Ya, saya sering kali lakukan itu ya waktu di kampung ya, dan sendiri jadi leluasa bebas ya. Dan itu saya itu sering kali saya alami itu paling sehari itu 1 jam kurang lebihnya ya. Saya cuman sebut Bapak, bahasa roh, nangis sesenggukan. Dan itu tuh lega sekali. Oh ya, Bu Mary Wijaya, terima kasih Bu Emilia. Ya, beliau yang meneguhkan gitu loh. Oh ternyata benar ya yang saya alami ini gitu ya. Dan cuma sebut Bapak. Selainnya bahasa roh, nangis sesenggukan. Dan itu saya puas setelahnya itu, saya lega banget. Saya nggak ngerti Tuhan saya ngomong apa itu tadi, tapi saya merasakan plong. Ya, kenapa saya suka panggil Bapak. Kadang kata Yesus pun saya panggil Bapak. Roh Kudus pun saya juga panggil Bapak. Saya ada pengalaman pribadi. Waktu itu saya biasanya, memang mungkin orang bilang aneh ya, rada-rada kali ya. Tapi saya ingat ulang tahunnya beberapa hari yang lalu. Jadi setiap habis saya ulang tahun, saya suka hubungin kakak-kakak saya, hari ini makan apa? Kalau makannya biasa saja, gimana sih? Hari ini kan papi ulang tahun, saya bilang gitu toh. Dan saya sendiri suka merayakan dengan makanan apa yang saya suka. Seperti itu. Waktu itu pas mami saya ada di Jakarta juga, saya ikut Pak Lukas karena saya sejak SMA, beliau yang membawa saya ya untuk ke Jakarta. Nah,
Waktu itu papi saya ulang tahun besoknya gitu ya, padahal sudah almarhum. Papi saya meninggal saat saya usia 3,5 bulan. Ya, ya. Waktu itu saya bilang sama mami saya, Mam, besok papi ulang tahun, yuk masakin Indomie. Indomie satu, telur rebus satu, kita makan berdua. Kamu dong anaknya, kamu dong istrinya. Saya suka mulut saya memang agak-agak gini gitu ya, Bapak Saudara ya. Kamu dong istrinya, kamu dong anaknya ya. Terus saya bilang takut nangis ya, takut inget ya Mam ya, saya bilang gitu tuh. Terus kamu dong anak yang dikasihi. Saya kaget, hah? Selama ini saya merasa papi saya nggak sayang karena pergi. Dan saya memang nggak pernah rasain kali bapak. Dulu seringkali kalau saat ada gambar, ada seorang bapak menggandeng seorang anak kecil perempuan, saya suka nangis. Saya nggak pernah ngalamin itu. Nah, setelah itu akhirnya hari H, mami saya masak Indomie dan telur rebus. Udah ini makan. Nanti dulu cerita dulu, papi itu sayangnya seperti apa. Ya saya seperti bapak kan? Iya seperti apa? Saya nggak ngerti. Saya nggak tahu. Nah, waktu itu sampai masih eyel-eyelan gitu sama mami. Papimu tuh sebelum berangkat kerja, dia nggak akan berangkat kerja dulu sebelum kamu dimandiin dan gendong kamu. Gitu. Nah, akhirnya, ah gitu ya. Begitu perhatiannya. Mungkin orang-orang bilang, itu sepele. Tapi bagi saya itu sesuatu yang besar. Dan waktu itu, akhirnya makan, selesai makan, malam, saya protes sama Tuhan. Tuhan kau jahat. Itu buktinya. Papi saya itu sayang sama saya, kenapa engkau panggil? Tinggal mami saya sendiri. Kumpul dengan keluarga dari papi saya ya, karena ikut mertua. Tapi puji Tuhannya mertuanya, kakek nenek saya itu sayang sama mami saya. Itu baiknya di situ. Dan benar, saya protes gitu. Tuhan kau jahat. Kenapa engkau panggil papi saya? Dan saat itu juga Tuhan bilang sama saya, nah, kenapa kamu mengasihi papimu melebihi engkau mengasihi aku? Dan saya, Tuhan ampuni saya, ampuni saya. Dan Tuhan langsung katakan, akulah bapamu. Kalau papimu ada, apakah kamu seperti ini? Setiap hari ngobrol dengan aku, belum tentu. Itu Tuhan tahu yang terbaik. Mungkin saya lebih dekat lagi sama papi saya, nggak menghiraukan Tuhan. Dan keluarga papi saya itu sangat benci dengan Kristen. Karena ada satu gembala, suaminya itu, gembalanya istrinya ya. Suaminya itu ngomongnya memang ceplas-ceplos, tapi maksudnya baik dan benar. Waktu mami saya hamil, punya anak yang pertama yaitu cici saya. Dan sekarang beliau sudah almarhum di tahun yang sama dengan mami saya. 2017, mami saya Februari, cici saya Juni. Padahal kami tinggal satu rumah. Dan waktu itu saya merasakan waktu Tuhan bilang begitu, akulah bapakmu. Saya merasakan pelukan Bapa yang betul luar biasa. Dan sejak itu saya berdoanya memanggilnya Bapak. Terkadang nggak ngomong apa-apa, cuma saya panggil Bapak. Udah diem, nangis. Itu yang luar biasanya. Tuhan kita itu emang hebat, luar biasa. Itu yang saya alami. Dan saya pernah juga mengalami saat waktu itu pernah kejadian saya setiap kali saya kepengen mimpi. Tuhan, saya kepengen ketemu papi saya. Saya kepengen melihat papi saya sekarang ini seperti apa. Tapi jangan langsung tua, supaya saya tahu. Saat saya tahu punya fotonya, saya simpan fotonya papi saya. Dan itu
Gak pernah dikasih mimpi. Setiap ulang tahun saya selalu, karena saya lahir saya tengah malam ya, jam 1:50 dini hari. Saya jam 10 tuh sudah komitmen saya berdoa. Sehari sebelumnya ya. Misalnya hari ini saya ulang tahun, semalam kemarin malam itu jam 10 malam saya berdoa sampai jam 2. Doa dan selalu kalau dulu tuh minta ini, minta itu, minta ini, minta itu ya. Tapi saat itu saya nggak inget tahunnya tahun berapa ya. Nah, saya waktu itu saya berdoa, Tuhan, saya mau bersyukur saja. Nah, saat saya lakukan gitu, saya doa jam 10. Aneh, saya memang nggak dapatkan karunia penglihatan, tapi saya bisa merasakan ya. Saya bisa melihat bahwa nggak tahu ini penglihatan atau bukan, saya nggak tahu, tapi saya merasakan. Mami saya itu hamil tua, dan dia ada di ranjang zaman dulu ranjang yang dari besi ya. Dan saya melihat mami saya itu uh, lagi tiduran, dan papi saya duduk di kursi di samping ranjang, dan saya tuh melihat papi saya itu wajahnya itu cemas, was-was, takut, seperti itu. Dan waktu ternyata mami saya itu lagi hamilnya saya mau lahir. Dan saat saya lahir, wajah papi saya itu sangat puas, senang sekali. Terus saya lihat jam lagi, jam 11. Dan saya lanjut lagi, doa lagi. Terus saya dibawa, waktu itu saya tahu persis itu Yesus yang gandeng saya, dengan saya masih anak kecil ya, anak kecil saya digandeng. Saya ingat saya di tangan kiri saya yang digandeng ya, dan saya tuh jalan di atas awan-awan. Nah, saat jalan di atas awan-awan itu saya ada yang manggil saya, ada satu bangunan tapi seperti awan juga bangunannya, ada tiang di rumah saya punya ya, di kampung. Di teras itu ada tiang, terus ada tembok pendek yang kita biasa duduk-duduk di atas tembok itu. Nah, di situ ada yang manggil saya, seorang pria yang ganteng, ya menurut saya ya. Ganteng dengan baju putih, dibuka ya sedada lah ya, kancing di atasnya, terus lengannya panjang, digulung sampai di atas di bawah siku ya, sepertiga seperti itu. Digulung gitu, panggil saya. Dan beliau mengatakan, kasihi dia, kasihi Yesus. Dan saya nggak tahu itu siapa. Yesus yang menggandeng saya, dia kata, itu papimu. Saja minta-minta untuk bisa melihat mimpi, nggak pernah dapat. Tapi saat saya bersyukur, Tuhan kasih lihat itu. Dan setelah itu saya lihat jam lagi, jam 12. Tuhan kurang 2 jam. Saya memang komitmen ya, Tuhan kurang 2 jam. Akhirnya saya doa lagi, Tuhan bilang, nak, tidurlah. Tuhan kan belum waktunya saya tidur, nanti jam 2. Sampai berapa kali, kalau nggak salah 4 kali ya. Enggak Tuhan, karena saya pegang. Kalau saya sudah ngomong apalagi anak sama Tuhan ya, nggak bisa dipungkirin, karena itulah yang membuat saya bilang, asal ada kemauan, Tuhan kasih kemampuan. Dan akhirnya Tuhan kau yang suruh ya, oke saya tidur. Nah, besoknya itu saya cerita sama sepupu saya. Nah, ternyata nggak dikasih lihat tuanya. Terus sepupu saya bilang, ternyata papiku tuh ganteng loh, saya bilang gitu ya. Nah, memang saya lihat foto-foto dari anaknya kakek saya, memang paling ganteng papi saya gitu. Maaf, saya memuji papi saya sendiri. Dan itu eh, sepupu saya bilang, memang orang kalau sudah meninggal itu, meskipun usianya tua, dia seperti umur seperti Yesus punya, 30-an, 33, atau Yesus nggak ada ya, 33,5 tahun ya. Seperti itu. Ya. Yuk lanjut lagi ya. Itu pengalaman pribadi saya. Kenapa saya bisa panggil Bapak. Ya itulah pengharapan anak-anak Allah. Terima kasih Tim Slin. Roma 8, 26 ayat sampai 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita.
Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan inilah yang membuat saya suka ya, apalagi tahun 2021, saya selama COVID itu saya tinggal di Semarang, tahun 2020 dari Januari pertengahan, tanggal 20 Januari kalau nggak salah, sampai 24 atau 26 Desember 2020 saya nggak pulang. Magetan itu hitam, ya, COVID-nya hitam. Saya sudah telepon sama RT nggak boleh pulang. Ya sudah akhirnya Desember saya nekat pulang. Saya lihat rumah kebun jadi hutan rimba. Terus pekarangan depan jadi hutan kecil ya. Kotornya minta ampun. Sampai depan itu banjir. Biasanya bukan banjir sih. Seharusnya air kalau hujan deras itu air yang di luar masuk ke dalamnya. Ini enggak, dari dalam keluar. Ya akhirnya dibongkar lah yang di depan sana. Nah, dan inilah ya yang saya merasakan Roh Kudus itu luar biasa ya. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang terucapkan. Itu terkadang waktu saya berdoa pakai bahasa akal, terkadang sering lupa. Tapi Roh Kudus inilah yang membantu ya, keluhan yang terucapkan. Jadi dengan doa melalui bahasa roh, memang kita juga perlu bahasa akal ya, akal budi ya, bahasa yang kita tahu. Nah, ini keluhan yang tak terucapkan, memang benar. Cuma panggil Bapak, nangis, udah gitu tok ya. Tuhan tuh luar biasa ya, yang tahu hati ya. Terus 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai, sepakat ya dengan kehendak Allah. Ya, berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, tentang berdoa untuk orang kudus. Kalau saya, maaf, kalau dulu saya saat berdoa dengan doa akal dan orang minta doain, saya pasti doain dengan doa akal. Tapi sejak tahun 2021 awal, ya Januari awal, masih awal, belum tanggal 10, di bawah tanggal 5 lah ya. Roh Kudus bilang, Tuhan tuh bilang sama saya, nah mulai sekarang kamu berbahasa roh. Dan mungkin tahun berapa ya, Pak Mardi pernah minta kami para leader untuk mengisi di Mesbah Ramdeo, dan saya waktu itu saya milih tanggal 31 Desember. Saya menyampaikan tentang ya kesaksian hidup saya ya, tentang firman ya. Dan itu kalau doa saya itu detail gitu loh. Dulu dari jam 5 doa, jam 4, karena kurang. Jam 4 kurang, jam 3 kurang, sebenarnya masih kurang. Saya ngomong, Tuhan kalau sampai jam 2 kapan saya tidurnya? Berapa jam saya tidur gitu loh. Stop sampai jam 3. Jam 3 saya komitmen saya baca doa dengan bahasa yang akal ya. Tapi dengan sering bacanya Alkitab dari kejadian wahyu gitu berulang-ulang. Ayat ini klik cocok dengan yang ini. Contoh yang gampang ya, mungkin banyak yang Bapak Ibu Saudara sekalian ingat ya, Roma 8 Roma 8. Sebentar. Kok jadi lupa ya. Tadi ingat ya. Yang bahwa sesuai dengan untuk orang-orang kudus. Filipi 4 ayat 8. Ya. Kalau saya doa entar dari atas ya. Yang rambut itu tak doain. Terus wajah juga didoain ya. Terus tentang pikiran, perasaan itu ya. Nah, waktu itu tentang Filipi itu bukan ya. Tadi saya bilangnya apa ya? Saya lupa, maaf, sorry. Dan saya ya Filipi 4 ayat 8 itu tentang pikiran Kristus ya, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang adil, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua patut dipuji dan disebut kebajikan. Dan itu tuh pas lagi saya doa untuk pikiran saya, itu tuh saya sebut. Makanya waktu itu saya pakai judul doa firman. Dan itu saya merasakan sekali sangat-sangat berkuasa. Sangat-sangat memberkati saya. Dan waktu orang minta doa, dulu kalau sebelum saya doa akal, saya merasa belum doain. Tapi sejak saya untuk ayat ini punya 27, yang B punya yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi tanpa saya doa akal, saya sudah yakin. Jadi kalau saya memang nggak takut lupa, saya nggak iyain untuk doain. Kalau saya iya berarti saya harus lakukan.
Itu pegangan saya. Tapi kalau saya diam, ya saya nggak berjanji gitu ya. Tapi sejak saya Roh Kudus tuntun saya untuk doa bahasa roh saja, dan itu saya yakin bahwa apa yang teman-teman minta doain, saudara-saudara minta doain, itu saya mendoakannya. Udah waktu sudah mau selesai ya. Selanjutnya karunia roh. Terima kasih, Winston. Karena roh ini kita sudah pernah belajar ya. Saya nggak iniin aja, nggak baca. Dan itu sudah ada, saya juga ada ringkas. Ini waktu itu Kak Edi pernah bagiin, dan saya memang setiap orang yang sudah penuh Roh Kudus, Tuhan, Roh Kudus itu akan memimpin kita ya. Ada kata hikmat, pengetahuan, iman, penyembuhan, mengadakan mujizat, penubuat, membedakan macam-macam roh, berkata-kata dengan bahasa roh, menafsirkan dengan bahasa roh. Nah, ini adalah yang waktu itu Pak Edilio pernah bawakan 579. 5 itu adalah karunia jawatan, rasul, nabi, pemberitaan Injil, gembala, pengajar. Terus yang tujuhnya itu karunia motivasi, yaitu penubuat, melayani, mengajar, menasihati, membagi-bagikan sesuatu, memberikan pimpinan, menunjukkan kemurahan. Terus karunia roh, yang ini yang ada ditampilkan ini ya, itu berkata-kata dengan hikmat, yang itu tadi yang saya sudah sampaikan ya. Dan kita lanjut lagi, Tim Slin. Di bawahnya itu, sekali lagi, tentang karunia roh. Ya, terima kasih. 1 Korintus 14 ayat 2 dan 4. Siapa berkata-kata dengan roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh itu mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ya, keren ya Tuhan itu ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian pernah mengatakan, Paulus mengatakan, hendaklah kamu bernubuat. Itu membangun jemaat. Tapi kalau sendiri, berkata-kata bahasa roh itu untuk diri sendiri, yaitu membangun diri kita sendiri, menguatkan kita sendiri, dan saya dapatkan banyak hal di sini. Ya karena saya juga sendiri, jadi saya leluasa gitu ya untuk berbahasa roh. Nah memang kalau kita di tempat ibadah, komsel mungkin sudah penuh Roh Kudus semua kali ya. Tapi ada baiknya juga berdoa dengan akal ya, seperti yang Paulus ajarkan ya. Jadi orang yang di sekitar kita, yang bersama-sama dengan kita itu, mereka bisa tahu apa maksudnya ya. Nah yang karunia, yang roh, yang tadi itu karunia roh itu, saya memang yang pertama-tama saya kepingin ya, bisa berdoa membedakan bermacam-macam roh. Dan itu ya Tuhan beri, dan saya bukan untuk ya akhirnya membuat saya sendiri yang kemarin saya sampaikan ya, yang suka ngoceh-ngoceh itu ya, tapi sudah selesai itu saya bisa sampaikan waktu ada pertemuan di equipping co-host ya itu. Dan saya ajak teman-teman tubuh Kristus bisa semuanya yang belum penuh Roh Kudus bisa minta, Tuhan aku mau. Itulah yang membaca judul ini adalah Roh Kudus penolongku. Memang dia adalah penolong saya yang sangat-sangat membantu saya untuk bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Ayat yang terakhir, terima kasih Tim Srin. 1 Yohanes 2 ayat 27. Jadi kalau judulnya memang perikopnya adalah Antikristus ya. Yang ayat 27-nya, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Ini membuat saya terus connect dengan Roh Kudus ya. Saya banyak. Nah ini yang mengajar ini saya mengalami ya. Ya di MCD ini juga. Saya sudah lakukan ini, saya dapatkan ini. Ya. Dan ternyata itu diteguhkan tuh dengan pengajaran ya oleh sama Pak Edi Leo ya. Yang itu dua kalinya itu benar-benar sangat-sangat meneguhkan sekali. Oh, benar ya, pengurapannya mengajarkan tentang itu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Ya,
Waktu itu saya pernah dapatkan dan Pak Edi Leo juga bilang tentang baca Alkitab. Saya sebelumnya memang pernah sampaikan, ayo baca Alkitab. Baca Alkitab urut, jangan comotologi. Ya, saya suka ya. Jangan comotologi. Maaf, saya bukan menghakimi atau yang lain. Ini yang saya lakukan, bahwa saya mengatakan Alkitab adalah firman Tuhan itu adalah Yesus sendiri, dan itu ya dan amin, dan memang itu kenyataannya juga benar adanya firman itu, dan saya mengatakan Alkitab adalah kunci kehidupan. Karena saat saya baca urut itu ada semuanya, itu ada ya di Alkitab itu semuanya. Dan itu yang itu tentang kebenaran itu ya, tentang pengajaran itu ya. Dan terus yang kedua itu tentang berbahasa roh. Dan Roh Kudus tuntun saya nak bahasa roh. Dan ternyata juga disampaikan juga oleh Pak Edilio juga ya. Yuk kita berbahasa roh. Nah, itu kita connect. Dan itu sangat meneguhkan ya. Bukannya kita nggak butuh ya, kita butuh. Tapi itu bisa meneguhkan seperti yang saya alami. Seperti itu ya. Saya bangga menjadi murid Kristus, menjadi anaknya, menjadi putrinya, dan saya sangat bangga. Roh Kudus memang penolongku yang sangat setia. Mungkin Bapak Ibu ada juga yang pernah mengalami, kok bahasa roh saya lafal? Ya, saya ngalamin. Dan itu tidak ada damai sejahtera. Karena kita sudah membuat Roh Kudus sedih. Itu. Yuk, seperti ayat yang tadi itu, yang Yohanes 14 ayat yang keberapa ya? Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, mengasihi Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku, yaitu taat akan firman Tuhan. Semuanya ada. Hidup adalah pilihan, tergantung kita semuanya. Oke, itu saja. Terima kasih. Maaf waktunya ya jadi lama. Terima kasih Bu Emil. Saya kembalikan ke Bu Emil.